Hebohnya hajatan di Desa Gembyang. Katanya nggak afdol kalau nggak bikin dodol, tapi ternyata modalnya nggak sedikit. Setidaknya kita butuh 70 butir kelapa untuk membuat minyak kelapa, 60 kg beras ketan, 70 kg gula merah, dan butuh banyak orang untuk membantu dalam proses pembuatannya. Seperti apa? Selengkapnya di episode 23. Assalamualaikum Besti, masih dari Desa Gembyang. Kita akan meliput proses pembuatan dodol. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian selalu update video terbaru dari aku. Happy watching! Pertama-tama kita siapkan dan panaskan wajannya dulu ya. Kemudian kita tuang minyak kelapa yang kemarin sudah kita buat di episode 22. Kalian bisa simak ya guys. Lalu kita masukkan blendo atau inti santan yang merupakan hasil samping dari pengolahan minyak kelapa. Kemudian kita panaskan dan campurkan minyak kelapa dan blendo sehingga tercampur menjadi satu. Lalu kita masukkan gula merah yang sudah dipotong kecil-kecil. Ini membutuhkan sekitar 70 kg gula merah. Aduk perlahan supaya gula merah dan minyak kelapa serta blendo tercampur secara merata. Kita masukkan gula merahnya secara bertahap supaya memudahkan proses pencampuran gula merah dengan minyak kelapa. Aduk terus sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Panaskan terus hingga gula merah meleleh secara sempurna dan tercampur rata. Ini harus terus diaduk supaya gula merah tidak gosong di dasar wajan. Sembari menunggu mendidih, kita siapkan dulu tepung beras ketan dan campurkan dengan air. Setelah adonan gula merah mendidih, langsung kita masukkan adonan tepung beras supaya tidak gosong. Kita masukkan bertahap satu persatu dan sembari diaduk supaya memudahkan proses pencampuran adonan dodol. Dibutuhkan sekitar 60 kg beras ketan untuk membuat dodol ini. Saat adonan tepung beras ketan dicampurkan, harus selalu diaduk supaya tidak menggumpal dan adonan tercampur secara sempurna. Masyarakat setempat melakukan proses pembuatan dodol ini secara gotong royong dan sukarela, sehingga kental sekali kekeluargaan di antara para warga desa. Adonan ini harus selalu diaduk sehingga teksturnya berubah menjadi semakin padat. Semakin lama dipanaskan, maka tekstur adonan akan semakin kental dan semakin berat pula untuk diaduk, sehingga warga desa bergantian untuk melakukan proses pengadukan dodol ini. Adonan harus terus diaduk sampai mendapatkan tekstur yang diinginkan. Masyarakat setempat biasanya menginginkan tekstur yang lebih padat daripada dodol pada umumnya, sehingga tercipta ciri khas dodol yang berasal dari Desa Gembyang, yaitu teksturnya keras dan warga menyebutnya tekstur tersebut cemenut. Proses pembuatan dodol ini membutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk mendapatkan hasil yang benar-benar diinginkan. Meskipun sekarang banyak penjual dodol yang siap untuk digunakan, masyarakat setempat masih memilih untuk melestarikan tradisi
turun-temurun ini. Ada banyak modal yang telah mereka keluarkan, ada banyak waktu yang telah mereka siapkan, dan juga banyak tenaga yang telah mereka kerahkan, tapi ada juga nilai kepuasan tersendiri yang tidak tergantikan oleh apapun. Terkadang dalam pembuatan dodol ini ditemui beberapa kendala yang membuat proses pembuatannya menjadi semakin sulit. Salah satunya adalah karena kurangnya minyak sehingga membuat adonan menjadi sulit untuk dicampurkan. Jika terdapat kasus ini, maka boleh dicampurkan minyak goreng biasa untuk memudahkan proses pencampuran dan pematangan dodol tersebut. Proses ini hanyalah satu dari sekian banyak rangkaian yang harus dipersiapkan ketika menjelang hajatan, dan ini adalah salah satu dari banyak suguhan yang harus dipersiapkan. Meskipun begitu, masyarakat tetap semangat untuk mempersiapkan apapun yang menjadi kebutuhan mereka dengan senang hati dan penuh sukacita. Selain dodol, biasanya juga tersedia jajanan basah lainnya seperti wajik dan gemblong. Ada pula jajanan kering yang biasanya tersedia sebagai suguhan hajatan di daerah, seperti rengginang, rempeyek, kembang goyang, dan lainnya. Dan inilah hasilnya, dodol khas Desa Gembyang. Beda kan guys? Coba lihat teksturnya. Dan buat kalian yang ingin dibuatkan konten lainnya mengenai tradisi dan kebudayaan di desa, boleh untuk komentar dan request kira-kira konten apa saja yang bisa dibuat. Thank you.